Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran yaitu tentang kasus pelanggaran HAM. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dari perspektif Pancasila, baik nilai-nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis. Hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu kasus pelanggaran hak asasi manusia? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kasus pelanggaran hak asasi manusia? Bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apa? Kemudian yang ketiga, sifat pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor dari dalam diri manusia sehingga dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu yang kita kenal dengan faktor internal. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu faktor dari luar dari diri si pelaku. Kenapa dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu? Ada beberapa, diantaranya yaitu satu, penggunaan IT, penyalahgunaan, sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kita ingat ada beberapa kasus di mana anak SD melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya karena dia melihat film kekerasan. Itu adalah merupakan salah satu faktor eksternal, yaitu faktor dari diri si pelaku dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia ada dua, yaitu yang pertama yaitu bentuk pelanggaran yang dalam bentuk diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Mungkin secara kasat mata kita tidak pernah menyangka bahwa kita melakukan diskriminasi. Padahal itu merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminasi adalah yaitu merupakan pembatasan. Anda melakukan pengucilan, Anda melakukan pembedaan, apakah secara individu atau secara kolektif atau kelompok terhadap seseorang atas perbedaan status, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu diskriminasi. Bentuk pelanggaran yang kedua yaitu bentuknya adalah penyiksaan. Apa itu penyiksaan? Penyiksaan itu adalah tindakan yang kalian sengaja menyakiti seseorang sehingga mengalami penderitaan, apakah itu secara jasmani maupun secara rohani. Apakah itu Anda lakukan secara individu maupun secara kolektif. Itu adalah salah satu yang kedua yaitu bentuk pelanggaran, bentuknya penyiksaan. Kemudian yang ketiga yaitu sifat pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia baik yang bentuknya diskriminasi maupun penyiksaan itu bisa bersifat ringan atau pelanggaran itu bersifat berat. Yang bersifat ringan apabila pelanggaran hak asasi manusia itu tidak sampai atau mengancam jiwa seseorang, itu yang dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam bersifat ringan. Tetapi kalau sampai merenggut dan mengancam jiwa, nyawa, maka itu bentuk pelanggaran yang bersifat berat. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Di lain waktu kita akan sambung kembali bagaimana mengidentifikasi pelanggaran asasi atau kasus pelanggaran asasi manusia yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.